Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini bersama saya Dery Chandra dan rekan saya Asni Nur Aini akan menjelaskan organisasi ekonomi mandiri pesantren. Organisasi ekonomi mandiri pesantren adalah sebuah konsep di mana pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kemandirian finansial. Konsep organisasi ekonomi mandiri pesantren mencakup manajemen ekonomi yang efisien, kaderisasi dan pemberdayaan anggota pesantren, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dengan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan kepatuhan hukum. Tujuan utamanya adalah agar pesantren dapat berdiri sendiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada donatur, dan berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan menjelaskan 3 aspek penting yang mendukung konsep organisasi ekonomi mandiri pesantren dalam menjalankan SOP, kaderisasi dan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan organisasi yang sehat. Nah, dalam organisasi ekonomi mandiri itu yang pertama ada menyusun SOP. Nah, SOP itu merupakan prosedur khusus untuk usaha yang menggambarkan suatu kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Nah, jadi SOP itu dapat disusun dengan sebuah perusahaan perekonomian mandiri di sebuah lembaga yaitu pesantren gitu. Nah, hal ini juga sangat penting ketika kita ada SOP, nah maka perusahaan itu akan terhindar dari berbagai konflik atau mungkin yang terjadi pada karyawan tersebut dengan atasan atau dengan bawahannya juga. Nah, bahkan di dalamnya juga bisa diatur ketika ada prosedur kerja sampai dengan gaji yang harus diberikan kepada karyawan tersebut dalam usaha mandiri lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, kaderisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pendidikan itu salah satunya itu pondok pesantren. Nah, merupakan lembaga yang banyak memperdayakan masyarakat melalui proses pendidikan pada berbagai bidang kebutuhan dalam kehidupan tersebut. Nah, pemberdayaan masyarakat internal itu seperti para peserta didik dan para pendidik bila dilakukan melalui program ekonomi mandiri tersebut. Nah, pondok pesantren juga bisa usaha mandiri yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut, dan harus juga belajar life skill karena itu harus fokus dikerjakan juga oleh sumber daya manusia tersebut. Nah, maka kaderisasi dengan cara melibatkan siswa, santri, alumni atau mengabdi yang di pondok pesantren tersebut itu kemudian pada saat mereka mengelola usaha mandiri pondok pesantren itu atau lembaga umumnya itu harus sesuai dan harus juga fokus pada usaha tersebut. Yang ketiga adalah tentang menciptakan organisasi yang sehat. Organisasi pesantren yang sehat memiliki ciri-ciri seperti kemandirian keuangan, transparansi, diversifikasi kegiatan ekonomi, partisipasi anggota aktif, manajemen profesional, kepatuhan hukum, dan dampak positif pada masyarakat sekitar. Nah, itu adalah ciri-ciri yang mendefinisikan organisasi yang sehat dalam konteks ekonomi pesantren. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan berarti bahwa pesantren memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mendukung operasi mereka tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau donasi eksternal. Ini mencakup pengembangan sumber pendapatan internal seperti hasil pertanian, produksi barang dan jasa, serta kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian yang kedua, transparansi. Transparansi dalam keuangan dan pengelolaan pesantren berarti bahwa pesantren memiliki laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti kepada para pemangku kepentingan seperti donatur, anggota, dan masyarakat. Informasi yang terbuka memungkinkan untuk memahami penggunaan dana dengan benar. Kemudian yang ketiga, diversifikasi kegiatan ekonomi. Diversifikasi berarti pesantren memiliki berbagai sumber pendapatan yang bervariasi.
sehingga tidak terlalu tergantung pada satu jenis kegiatan. Pesantren yang sehat biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, kerajinan, pendidikan, dan usaha lainnya. Hal ini membantu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang keempat, partisipasi aktif anggota. Partisipasi aktif anggota pesantren ini berarti anggota pesantren memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program ekonomi. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang lebih kuat terhadap kesuksesan ekonomi pesantren. Kemudian yang kelima, manajemen profesional. Manajemen profesional berarti bahwa pesantren memiliki tim manajemen yang berkompeten dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Hal ini mencakup kemampuan perencanaan, pelaporan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks ekonomi pesantren. Kemudian yang keenam, kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah penting dalam pesantren, harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam semua aspek operasional, termasuk keuangan, perpajakan, lingkungan, dan hak-hak pekerja. Kepatuhan ini membantu mencegah masalah hukum dan menjaga reputasi pesantren. Kemudian yang ketujuh, dampak positif pada masyarakat. Nah, pesantren yang sehat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar melalui program-program pemberdayaan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang bermanfaat. Ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan, dukungan kesehatan, bantuan pendidikan, dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Dengan pendekatan-pendekatan ini, pesantren dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial di lingkungannya.